Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, ya, masih bilangan bulat. Nah, tapi kalau pekan lalu bilangan bulatnya mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kali ini kita akan bahas tentang operasi hitungnya, ya, operasi hitung dalam bilangan bulat. Apa itu operasi hitung? Kalian pasti udah belajar nih perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, ya. Nah, itu operasi hitung namanya. Nah, yang kita bahas hari ini insya Allah akan yang penjumlahan dan pengurangannya aja dulu, ya. Perkalian dan pembagian insya Allah pekan depan, ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai yuk. Bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat, ini kita harus tahu dulu nih. Dalam operasi hitung bilangan bulat, ingat kembali tentang sifat-sifat operasi hitung, ya. Apa itu? Nih, sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, tertutup. Yang kedua, ada unsur identitasnya. Yang ketiga, inverse atau kebalikan. Komutatif, ya, pertukaran atau kok muter-muter. Nah, itu komutatif. Asosiatif, pengelompokan. Ah, sok kau, gitu ya. Pengelompokan. Distributif, ya, disebar. Nah, ini sifat-sifat bilangan operasi bilangan bulat. Nah, kita punya 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, penjumlahan memenuhi sifat tertutup. Apa itu tertutup? Apabila gini, kalau bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya selalu bilangan bulat. Ya enggak? Ulangi lagi. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, ya pasti hasilnya bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 3, 5. 2 bilangan bulat kan? 3 bilangan bulat, maka 5 juga bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup, ya. Pengurangan juga sama, ya, masih memenuhi sifat tertutup. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat, ya. 5 dikurangi 3, hasilnya 2, masih bilangan bulat. Perkalian, ya, perkalian juga memenuhi sifat tertutup. Misal kayak tadi, 2 dikali 3, hasilnya 6, ya. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, pembagian kenapa nggak ada nih? Nah, karena pembagian tidak memenuhi sifat tertutup. Ketika bilangan bulat dibagi bilangan bulat, nggak selalu hasilnya bilangan bulat. Contoh, kalau 4 dibagi 2, 2 ya, masih bilangan bulat. Tapi kalau dibalik, 2 dibagi 4, nah, tuh, 2 dibagi 4, nggak bulat ya, maka hasilnya pecahan. Dan pembagian ini nggak memenuhi sifat tertutup. Gitu ya. Jadi yang memenuhi sifat tertutup cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian. Unsur identitas. Nah, unsur identitas itu maksudnya apabila suatu bilangan ditambah dengan unsur suatu identitas, maka hasilnya kembali menjadi bilangan itu sendiri. Ya, contoh ini penjumlahan. A ditambah 0 atau 0 ditambah A, maka hasilnya selalu A. Ya, contoh A-nya kita ganti angka nih. 1 ditambah 0 itu sama aja 0 ditambah 1. Maka hasilnya selalu 1. Gitu ya. Itu unsur identitas pada penjumlahan. Kalau pengurangan nggak ada, ya, nggak ada unsur identitasnya. Nah, kalau perkalian ada, ya, yaitu 1. A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, yaitu menghasilkan A. Ya, contoh, 3 dikali 1 itu sama aja 1 dikali 3, maka selalu hasilnya 3. Ya, unsur identitas. Cuma ada 2, penjumlahan dan perkalian. Inverse, nah kalau inverse kebalikannya nih. Dia cuma ada di pengurangan dan pembagian, yaitu inverse. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah min B. Ya. Dan pembagian A dibagi B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Ya, ini inverse. Inverse dari pembagian, perkalian. Inverse dari pengurangan, penjumlahan. Itu ya. Komutatif. Nah, kok muter-muter? Sebenarnya tinggal posisi aja ya. Penjumlahan A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, boleh. Sama aja. Tapi kalau pengurangan nggak bisa. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, kalau perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Boleh. Ya, ini muter-muter juga boleh. Kalau pembagian nggak ada. Jadi cuma ada di
penjumlahan dan perkalian. Itu komutatif ya. Nah, selanjutnya asosiatif, pengelompokan. Nah, ini juga berlaku hanya di penjumlahan dan perkalian. A ditambah B, pertama dikerjain A tambah B dulu, baru ditambah C. Itu sama aja ngerjain B ditambah C dulu, baru ditambah A. Ya, boleh. Ini juga sama, A dikali B, kerjain dulu, baru hasilnya dikali C. Atau mau B dikali C dulu, baru hasilnya dikali A. Ya, ini boleh. Perkalian. Sifat asosiatif. Tapi kalau pengurangan dan pembagian, nggak ada. Ya. Nah, terakhir, distributif disebar cuma ada di perkalian. Ya, di pengurangan, penjumlahan, pembagian nggak ada. Ya, apa itu distributif? Jadi, suatu bilangan yang dikali ke dalam suatu operasi penjumlahan yang dikurung itu, maka kalau distributif artinya disebar. Misal gini, A dikali B ditambah atau dikurangi C. Maka A-nya bisa dikalikan dengan B dan harus juga dikalikan dengan C. Jadinya A kali B ditambah atau dikurang A kali C. Itu ya. Nah, kalau masih bingung, Bapak kecepatan neranginnya, silakan diulang-ulang lagi videonya ya, supaya paham. Dan ini masih abstrak ya, belum ada contoh angka-angka, masih A, B, A, B. Dan anggap aja A, B, C itu bilangan bulat. Ya, A, B, C itu bilangan bulat. Kalian bebas mau nentuin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya, gitu. Nah, operasi pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari operasi perkalian. Itu tadi ya. Terus sifat tertutup merupakan operasi perhitungan bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, tadi itu udah ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Nah, penjumlahan dan pengurangan dulu nih. Contoh. 35 ditambah 48. Ini penjumlahannya. Ini angkanya sama ya. Cuma diganti operasinya. 35 dikurangi 48. Negatif 35 ditambah 48. Terus ada nomor 4. Negatif 35 dikurangi 48. 35 dikurangi negatif 48. Negatif 35 dikurang negatif 48. Nah, terakhir, ada 8 ya. Siap-siap nih. Negatif 35 ditambah 48 dikurangi 12. 35 dikurang 48 tambah 12. Ya, kalau kurung gini berarti kerjain yang kurung dulu ya. Oke, kita langsung aja bahas. Nomor 1. Nah, gampang ya. 35 ditambah 48 hasilnya 83. Simple. Nah, gimana kalau nomor 2? 35 dikurangi 48. Ini angkanya lebih gede yang di belakang ya daripada yang di depan. Maka kita ngerjainnya boleh dibalik. Ya, tapi nah, boleh ngerjainnya dibalik nih. 48 dikurangi 35. Boleh. Tapi kurungin depannya tambahin min. Ya, jadi min 48 dikurangi 35. Itu ya. Berapa 48 dikurang 35? Ya, 13, tapi ada minnya. Gitu ya. Jadi hasilnya min 13. Kalau 48 dikurangi 35, ya nggak usah dibalik ya, karena gedean yang di depan. Karena kan biasa ya, kalau ngurangin angka yang gedean yang di depan gampang, tinggal dikurang aja. Tapi kan kalau ini, yang lebih depan tuh yang lebih kecil. Ya, maka harus dibalik dulu, tapi ada minnya. Gitu ya. Nomor 3, negatif 35 ditambah 48. Nah, ini boleh ngerjainnya dibalik dan tanpa tambahin minnya. Tanpa ditulis minnya nih. 48 boleh ke depan, dikurangi 35. Itu boleh. Ya. Karena sama aja. 48 dikurangi 35. Jadi hasilnya 13. Ibarat gini deh. Negatif itu ibarat kita punya hutang, plus itu kita bayar. Ya. Hutang 35. Ya, kita punya hutang 35. Kita bayar 48. Kita masih punya hutang atau kembali? Ya, pasti kembali. Ya, kembali berapa? Kembali 13. Maka hasilnya positif 13. Kalau misalnya hasilnya masih ngutang, nah kalau masih ngutang berarti min masih. Ya, tapi ini enggak. Oke. Nah, kita lanjut nomor 4. Negatif 35 dikurang 48. Negatif 35 dikurangi 48. Nah, ini boleh tandanya sama ya. Tandanya sama, ini kayak nomor 1 nih tandanya sama-sama plus, boleh langsung dijumlah. Nah, kalau ini tandanya sama, boleh langsung dijumlah. Tapi depannya tambahin min. Jadi, min 35 tambah 48. Ya, 35 tambah 48, tadi hasilnya udah ada ya, 83, tinggal tambahin min aja. Gitu. Atau pakai konsep yang tadi, ngutang-ngutangan. Punya utang 35. Nah, min lagi nih ya, kurang itu sama aja min sebenarnya. Ya, ngutang lagi 48. Maka utangnya bertambah.
Ya, jadi dia punya utang tuh min 83 ya. Min itu ngutang, tapi jangan ngutang ya. Nah, lanjut nomor 5. 35 dikurangi min 48. Nah, ini ada keistimewaan kalau ada tanda yang sama di apa? Berdempetan kayak gini. Min ketemu min ya. Min ketemu min hasilnya plus ya. Jadi langsung aja 35 ditambah 48. Nah, udah ngerjain sama kayak nomor 1. Hasilnya jadi 83. Oke ya. Lanjut. Nomor 6. Min 35 dikurangi min 48. Nah, ini ada ketemu lagi nih, min ketemu lagi. Jadi kita rubah dulu aja jadi plus ya. Jadi negatif 35 ditambah 48. Nah, ini mirip kayak nomor 3 nih. Ya. Boleh ngerjainnya kayak gini. Dibalik dulu. 48 dikurangi 35, maka hasilnya 13. Gitu ya. Atau tadi konsep hutang-hutangan. Hutang 35, bayar 48, kembali ya. Kembali 13. Gitu. Nomor 7. Wah, banyak nih. Negatif 35 ditambah 48 dikurangi 12. Nah, boleh ngerjain yang depan dulu. Ya, jadi kita balik yang depan ini. Jadi 48 dikurangi 35. Hasilnya berapa tadi? Ya, 13 ya. Nah, 13 dikurangi 12. Nah, simple. Hasilnya 1. Gitu ya. Nah, terakhir 35 dikurangi 48 tambah 12. Ini kerjain dulu yang di dalam kurung dulu nih. 48 ditambah 12 hasilnya 60. 35 dikurangi 60. Nah, ini lebih gede yang di belakang lagi ya. Nah, boleh ngerjainnya dibalik lagi tuh. Min 60 dikurangi 35. Ya. Berapa 60 kurang 35? Ya, 25. Tapi ada minnya ya. Jadi min 25. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau belum paham, diulang lagi videonya, dibalikin lagi, di pause, di play sampai benar-benar paham ya tentang bilangan bulat ini. Ya, masih penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini soal cerita. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 5 derajat Celcius. Ya, suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangatan ruangan dihidupkan, oh maksudnya penghangat ruangan ya, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Nah, naik menjadi ya, dan nih, bukan naik 20 tapi naik menjadi 20. Nah, ditanya besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut. Kenaikannya berapa? Artinya dari negatif 5 menjadi 20, dia naik berapa tuh? Ya kan? Nah, cara jawabnya gini. Suhu awal misalkan A, negatif 5 derajat Celcius. Suhu akhir, misalkan B, 20 derajat Celcius. Yang diminta, kenaikan suhu. Maka langsung dikurang aja, B dikurangi A. Ya. B-nya berapa? 20 derajat dikurangi min 5. Jangan hilang minnya ya, tetap ada. Dikurung. 20 dikurangi min 5. Nah, ini kayak tadi nih. Min ketemu min. Jadi apa? Plus ya. Oh, jadi 20 ditambah 5. Maka hasilnya 25. Oh, berarti kenaikan suhu ruangan tersebut adalah 25 derajat. Oke, nah sekarang kita berlatih ya. Ini yang sudah punya LKS, silakan dibuka LKS-nya halaman 13 sampai 14 ya, uji kompetensi bab 1. Nah, kerjakan uji kompetensi bab 1 cukup nomor 1 sampai 5 aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1 sampai 5 yang pilihan ganda. Uji kompetensi bab 1. Ya, pilihan ganda. Oke, nomor 1 sampai 5. Nah, terus biar langsung dapat nilai, kalau kamu mau langsung dapat nilainya, jawabannya isi pada link yang disediakan di Google Classroom. Ya, harus diisi di situ kalau mau langsung kelihatan nilainya. Kalau enggak ya udah langsung dijapri ke Bapak. Nah, Bapak ngasih nilainya nanti. Ya, dikumpulin dulu. Tapi kalau kalian mau dapat nilainya langsung, langsung isi ya di link yang disediakan pada Google Classroom. Oke? Itu aja. Terima kasih dan selamat bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.